Dari surat 17 ayat 7 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ustadz, mic-nya ke mute, Ustadz. Ustadz, mic-nya. Iya, iya. Oke, jadi di surat 17 ya. Surat 17 ayat 7 menyampaikan kata poin kunci yang paling atas itu apa tadi? Jika Allah ayat apa? Silakan Ustaz. Ya, saya ulangi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik, berarti ketika kita melakukan sebuah perbuatan, ternyata itu perbuatan baik itu untuk diri kita, betul ya? Oke, Iya, betul. berarti sebenarnya apapun yang kita lakukan, ya, kebaikan apapun di sisi kita yang kita jalani, menurut ayat ini adalah tetap itu untuk diri kita sendiri ya, betul? Betul, betul. Nah, berarti pertanyaan saya, berarti perbuatan apapun itu sebenarnya kalau memang untuk diri kita, berarti rugi nggak kita melakukan sesuatu? Eh, Kalau buat diri kita ya tidak rugi, Ustaz, karena buat diri Nah, kita. sekarang pertanyaan kedua, kita sadar nggak bahwa perbuatan itu untuk diri kita? Gimana, Ustaz? Kalau Ustaz? Oke, jadi saya ulang dulu ya. Jadi semua, kalau kita menyadari bahwa perbuatan itu untuk diri kita, berarti kan harusnya tidak ada yang rugi. Berarti pertanyaan terakhir, harusnya kita ketika melakukan perbuatan baik itu ringan atau berat? Harusnya ringan, karena untuk diri kita. Sekarang pertanyaannya, terus kenapa orang, ya menurut saya, Commute lagi, Ustaz. oke, jadi pertanyaannya, kenapa ketika kita melakukan perbuatan baik, ya, kita merasa berat kan aneh berarti harusnya. Padahal Iya, di iya. ayat ini disampaikan perbuatan baik itu kebaikan untuk diri kita, kejahatan pun untuk diri kita. Tapi kenyataannya orang kadang-kadang merasa berat, apalagi misalnya karena memberi sesuatu atau berkorban untuk orang lain. Sebenarnya kan balik lagi kepada diri kita. Jadi apa yang menyebabkan orang itu sebenarnya jadi berat, Ustaz? Eh, karena Hmm. dia merasa rugi atau tidak sesuai Ya, dengan padahal inginannya. kalau menurut ayat ini kan nggak ada yang rugi kan? Betul, betul. Menurut ayat ini kan nggak ada yang rugi. Maksudnya mau berbuat baik itu kembali kepada diri kita. Berarti logikanya kalau dia menyadari bahwa perbuatan baik untuk diri dia, berarti kan artinya nggak rugi. Betul, Tapi betul. jujur saja, kadang-kadang kita merasa rugi atau merasa untung kan begitu sebenarnya. Iya, Nah, iya. berarti ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kenapa kita merasa rugi? Nanti baru kita kupas. Berarti bagaimana agar ringan kita berbuat baik kan? Iya, iya, Ustaz. Surat 17 ayat 106. Kenapa orang merasa rugi? Surat 17 ayat 106. Hmm. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar Oh, mohon engkau maaf, mohon, Muhammad. mohon maaf, surat 16 ayat 107, mohon maaf terbalik. Iya. Surat Kenapa orang merasa rugi? Ini ya kata kuncinya ya. Kenapa orang merasa berat, gitu kan? Ya. Surat 16 An-Nahl ayat 106.
barang siapa kafir kepada Allah setelah dia Surat beriman. 16 ayat 107. Mohon maaf. Oh, 107. Kenapa orang merasa rugi dalam berbuat baik? Di surat 16 ayat 107. Surat surat 16 An-Nahl ayat 107. Yang Hmm. demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kenapa jadi orang merasa rugi padahal dia tahu perbuatan baik itu untuk kembali kepada dirinya? Karena lebih mencintai kehidupan dunia. Nah, kita ambil kesimpulannya. Ternyata orang merasa berat berbuat kebaikan apapun itu karena dasar dari pemahamannya adalah Mm-mm. dia lebih mencintai. Commute, Ustaz. Karena dia lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Makanya kalau Bapak Ibu renungkan, segala perbuatan atau segala perintah yang Allah lakukan itu akan terasa berat kalau memang dasar Bapak Ibu adalah untung rugi atau niatnya di dunia. Contoh sederhana ya, tapi ini kita berlatih lah. Saya bersedekah untuk menyelesaikan masalah. Secara aturannya, secara hadisnya betul orang bersedekah itu dibukakan jalan keluar. Tapi ketika kita niat hanya murni bersedekah itu untuk menyelesaikan masalah, berarti ketika misalnya sedekah yang kita lakukan kalau tidak belum selesai, kan jadi untung rugi kan, Mas? Ya, betul. Betul nggak? Atau saya misalnya sholat tahajud, saya sholat hajat untuk menyelesaikan masalah. Boleh, aturannya memang Allah berjanji seperti itu. Tapi kalau hanya murni diniatkan hanya untuk menyelesaikan, akhirnya sholat yang kita lakukan, ya sudah menjadi tolak ukur kalau misalnya saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah sholat buka, sudah hajat, tapi kok nggak selesai-selesai. Karena semua ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah di dunia, bagaimana menyelesaikan masalah dunia. Nah, itu yang menjadi rugi itu. Padahal segala kegiatan yang dilakukan oleh kita itu harusnya menuju apa yang Allah perintahkan, yaitu hanya menjalankan perintah Allah saja. Jadi kenapa kita melakukan kebaikan itu rugi meskipun kita tahu bahwa kebaikan itu kembali kepada kita? Ternyata dasarnya karena kita lebih mencintai kehidupan di dunia. Akhirnya ibadah apapun yang dilakukan, niatnya adalah bagaimana masalah di dunia bisa terselesaikan. Dan memang dasarnya manusia kan kalau sudah berpikir dunia kan pasti dengan nafsunya atau dengan imannya. Betul, betul. Ya, dasarnya manusia kalau sudah berpikir dunia, biasanya dengan imannya atau dengan nafsunya. Biasanya dengan nafsunya, Ustaz. Itu yang membuat orang menjadi berat. Makanya kan sebenarnya ujian itu kan mendidik hawa nafsu kita. Iya, iya. Nah, terus bagaimana kita bersikap? Ya kembali ke dasar prinsip Allah memerintahkan kita. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, berarti nanti niat apapun yang dilakukan harusnya dalam rangka menjalankan perintah Allah saja. Maka kebaikan yang tadi Allah sampaikan akan kembali lagi kepada kita. Makanya setiap kebaikan, sekecil apapun, kalau diniatkan itu karena Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Coba di surat 4 ayat 40, silakan. Surat 4 ayat 40. Surat An-Nisa ayat 40. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Baik, itu kan poinnya jelas kan? Sungguh, Sungguh, satu Allah Allah, tidak akan menzolimi hambanya. Berarti apapun mm-mm, yang dilakukan karena Allah itu tidak akan mungkin salah. Terus mm-mm. yang kedua, jika ada kebajikan sebesar darah pun, sekecil apapun, Allah lipat gandakan. Kan begitu ya Ustaz ya? Betul, betul. Jadi ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang memang benar-benar mau berbuat kebaikan. Dan ternyata kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Kan begitu harusnya. Ya, Berarti ketika orang diuji, misalnya dia bersabar, dia ikhlas kepada Allah, dia selalu bersyukur atau bertawakal terhadap keputusan Allah. Kan semua akan kembali kepada diri kitanya. iya betul. Berarti kalau kita simpulkan, jangan sampai Bapak Ibu ya melakukan suatu kebaikan atau pahala, tapi menjadi rugi.
Kenapa orang-orang yang rugi? Karena hanya tujuannya hanya saja dunia saja. Makanya Allah memberikan gambaran di surat 11 ayat 15-16, silakan. Surat berapa, Ustaz? Surat 11 ayat Surat 11. 15-16. Surat 11 Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Oke, ini Itulah, rumusnya. ya, Kalau orang tujuannya hanya dunia, Allah balas nggak Ustaz? ya, akan dibalas dengan sempurna. Balas, karena memang kan Allah janji setiap orang yang berbuat kebaikan dan maha adilnya Allah mau kafir mau beriman pun akan dibalas. Jadi makanya tadi Betul, saya bilang, niat apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dilakukan kan tergantung dari niatnya. Betul? betul. Ya, betul. Oke, terus Ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. berarti kan rugi kalau kita melakukan suatu kebaikan yang tujuannya hanya sekadar di dunia. Betul? Betul, rugi. Dan iblis tahu ini nggak? Tahu, tahu banget. Tahu. Makanya silakan berbuat baik, tapi iblis cegat. Yang penting nggak ikhlas, yang penting bukan karena Allah kan gitu kan. Iya, Nah, iya. ketika kita melakukan kebaikan bukan karena Allah, lalu kebaikan itu tidak dibalas. Misalnya kita bersedekah atau menolong orang, tapi orang itu tidak berterima kasih atau apa, pasti muncul rasa kekecewaan. Kenapa ya? Saya udah bantu dia, tapi kok dia nggak menghormati saya. Saya udah bantu dia, tapi kok dia nggak apa memberikan balasan yang baik kepada saya. Kan akhirnya begitu. Makanya jadi akhirnya kita rugi dua kali. Rugi dua kalinya apa? Sudah kita melakukan kebaikan, harta kita keluar, tapi kita juga nggak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan. Jadi poin utamanya adalah silakan Bapak Ibu berbuat kebaikan. Tapi mulai saat ini, mulailah niat kita apapun yang dilakukan itu murni hanya menjalankan perintah Allah. Insya Allah, apapun kebaikan sekecil zarah pun itu akan kembali kepada kita. Dan Allah pasti akan memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang selama ini mungkin Bapak Ibu inginkan. Bersedekah karena Allah saja. Beribadah, sholat karena Allah saja. Nah, ketika niat Bapak Ibu ikhlas karena Allah, tidak ada yang rugi. Karena Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Tapi kalau niatnya bersedekah hanya sekedar, oh pokoknya supaya selesai, supaya diganti. Itu malah menjadi rugi. Makanya pelajaran di guru saya itu disampaikan ada tiga hal ya manusia itu dalam berbuat kebaikan. Satu, dia berbuat baik karena Allah. Yang kedua, berbuat baik supaya dibalas oleh manusia. Berarti karena memang karena manusia. Yang ketiga, berbuat jahat. Coba deh direnungkan. Jadi perbuatan manusia itu kalau direnungkan itu tiga. Satu, karena Allah, yang memang benar-benar melakukan kebaikan karena Allah. Yang kedua, supaya mendapatkan balasan dari manusia yang lain. Atau supaya sifatnya diganti, berarti karena makhluk. Yang ketiga adalah perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat kita nggak usah bahas ya. Tapi biasanya manusia itu berbuat cuma dua ini. Karena Allah atau karena supaya hajatnya terkabulkan. Ini kan tipis sebenarnya. Lo kan boleh Ustadz bersedekah untuk motivasi supaya dibalas. Silakan. Tapi ketika fee belum dibalas, kecewa salah itu. Kalau belum dibalas terus kecewa ya jadi salah. Ngerti ya Ustadz ya? Iya, iya. Jadi saya sampaikan lebih baik Bapak Ibu berbuat baik saja niat karena tulus karena Allah. Insya Allah Allah tidak akan mungkin salah ya menghitung, mengkalkulasi apa yang kita lakukan. Karena setiap perbuatan baik memang janji Allah pasti akan dibalas. Cuman tolong kalau dibalas itu harusnya jadi dua. Satu, kebaikan akan diberikan kebaikan di dunia. Yang kedua akan diberikan kebaikan di akhirat selama kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah. Hmm. Kita buka, silakan Ustaz, Iya. surat Al-Baqarah ayat 139.
Surat 2 Al-Baqarah ayat 139. Ya. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Terus, Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. mm, Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Ya, silahkan melakukan amalan, sholat tahajud, sholat duha, melakukan sedekah atau apapun itu, tapi diniatkan benar-benar ikhlas kepada Allah. Supaya Bapak Ibu tidak menjadi orang yang merugi. Sudah melakukan kebaikan, sudah effortnya dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta, tapi kalau bukan karena Allah itu akan menjadi sia-sia. Baik, Bapak sekalian, ada pertanyaan mungkin satu atau dua orang pertanyaan. Ustaz, tanya Ustaz. Ah, Ya, berarti kan pagi ini kita belajar bahwa meskipun kita melakukan amal ibadah, apakah itu membaca Al-Quran atau sholat dengan sholat tertentu apa gitu, hmm, maka janganlah memiliki niat tujuannya untuk dunia, karena itu ya, adalah ada nafsu di situ. betul. Kemudian kita sudah tahu nih ilmu ini. Kita sudah kemudian mencoba untuk memperbaiki niat, aku melakukan karena Allah. Tapi kadang dalam prosesnya itu terngiang-ngiang kembali, artinya mungkin di situ ada bisikan setan ya, bahwa jangan kamu pasti untuk dunia dan sebagainya. Nah itu bagaimana Ustaz untuk menyikapinya? Oke, sekarang pertanyaan saya ya. Kalau Ustadz Anas tahu ikhlas itu akan dibalas di dunia dan di akhirat. Kalau tidak ikhlas hanya akan dibalas di dunia. Kira-kira pilih yang mana? Kan sebenarnya begitu aja. Iya. Kan kita udah tahu nih Ingin. ilmunya. Kalau Ah, ikhlas, tadi menurut pemaparan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa ketika kita ikhlas melakukan suatu kebaikan, itu pasti Allah balas di dunia dan akhirat. Tapi iya. kalau misalnya tujuannya hanya sekadar kebaikan di dunia saja, kita melakukan itu supaya masalah selesai, supaya secepatnya dapat jalan keluar. Berarti kan Bapak Ibu hanya dibalas di dunia saja. Makanya orang-orang Dunia kafir itu saja. kan orientasinya kan dunia saja kan. Yang penting Iya, saya iya, untung secara hitungan kasat mata, tapi sebenarnya juga tidak untung. Nah, sebenarnya iya, pemahaman penyadaran ini kan, ya ya, berarti kalau kita ingin dibalas di dunia dan akhirat, ternyata ikhlas itu tidak rugi kan. iya. Tapi saya tanya balik, menurut Ustaz Anas, ikhlas itu berat atau ringan? Ringan, harusnya ringan Ustaz. Tapi biasanya berat. Ringan bagi yang menyadari kan, Iya, berat bagi yang tidak menyadari. Padahal orang ikhlas itu akan dibalas di dunia dan di akhirat. Kan begitu harusnya. Jadi iya, iya. logika ini jangan dibulak-balik ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata silahkan melakukan suatu kebaikan. Tapi kata kuncinya, yang pertama niatnya harus karena Allah. Dan cirinya orang ikhlas ketika melakukan kebaikan itu ringan atau berat Ustaz? Ringan. Ringan. Ketika Bapak Ibu melakukan kebaikan, kalau Bapak Ibu ikhlas itu harusnya ringan. Nah itu Allah ngasih sinyal, ngasih ciri. Ini kok saya berbuat kebaikan agak berat. Kan? Itu dievaluasi lagi. Justru Bapak Ibu Ah, akan berat kalau niatnya nggak ikhlas. Makanya saya iya, bilang, logikanya harusnya wajar orang tuh berbuat ikhlas. Kenapa? Ya biar dibalas di dunia dan di akhirat. Kan begitu sebenarnya. Dan ketika kita ikhlas, kan kita tidak berpikir lagi masalah dia mau terima kasih atau tidak, dibalas atau tidak. Kan harusnya begitu ya. Kalau begitu, berarti sinyalnya setan pergi dari diri kita. Tapi kalau kita melakukan kebaikan jadi berat, ya fungsinya kita istiqomah berlatih terus-menerus itu supaya apa? Supaya dari yang berat menjadi ringan. Kan saya sering kasih contoh ya. Kalau kita pertama kali belajar puasa atau belajar tahajud, mungkin pertama kali berat. 2 minggu, 3 minggu berat. Tapi setelah sebulan menjadi terbiasa, menjadi ringan. Kayak kita bulan puasa lah. Karena awal-awal pas pertama puasa mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga merasa berat. Tapi lama-lama setelah misalnya 10 hari, 15 hari, akhirnya kan merasa ringan. Jadi intinya sebenarnya silakan berbuat baik, tapi jangan lupa ternyata perbuatan baik itu harus disertai niat yang tulus kepada Allah. Nggak usah khawatir, Allah itu maha tahu dan pasti Allah akan balas. Orang kafir aja berbuat baik dibalas kok. Masa kita orang yang beriman tidak dibalas? Betul tidak? betul. Makanya di surat 39 ayat 2 sebagai acuan kita nanti dalam berbuat baik. Silakan. Surat Surat 39, ayat 2. bentar. Surat 39 Az-Zumar ayat 2. Ya. Sesungguhnya
kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Berarti kata kuncinya, silahkan Bapak Ibu melakukan kegiatan, silahkan beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan benar, yaitu memang kita hanya tulus ikhlas menjalankan perintah Allah. Dan nggak usah khawatir. Ya. Kenapa tidak usah khawatir? Pertama, ketika kita beramal ikhlas, cirinya adalah pasti ringan. Yang kedua, kita tidak bisa digoda oleh iblis. Yang ketiga, doa kita akan mulai mudah dikabulkan. Kan begitu sebenarnya. Iya, Jadi iya. silahkan melakukan amalan. Nah, makanya jangan terjebak di amalannya ya. Amalan itu silahkan saja dilakukan. Asal memang ada contohnya sesuai sunnah Rasulnya. Tapi kata kuncinya, Bapak Ibu ikhlas atau tidak. Dari mana kita tahu ikhlas atau tidak? Hati masing-masing pasti bisa menjawabnya. 17:25. Surat 17 ayat 25. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu Bapak Ibu ikhlas atau tidak, hati masing-masing itu akan bisa menjawabnya. Dan Allah tahu ini. Coba silahkan. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Baik, jadi silahkan berbuat kebaikan, melakukan amalan, dan Bapak Ibu akan merasakan. Kalau ikhlas ringan dan Allah itu tahu juga. Kalau tidak ikhlas merasa pasti berat. Jadi jangan sampai rugi dua kali ya Ustaz ya. Sudah melakukan kebaikan karena misalnya tujuannya hanya dunia, akhirnya Allah belum mengizinkan atau Allah belum menolong, akhirnya kita kecewa. Akhirnya jadi lelah kan? Kita Iya, ibadah, kita melakukan kebaikan kalau nggak ikhlas kan jadi lelah. Jadi. Nah, jangan iya. sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada Mm. pertanyaan? Saya deh Pak Ustadz, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Bu Eda. Waalaikumsalam. Eh, Pak Ustadz gini, kalau ada orang kita ingatkan akan keikhlasan gitu ya. Ingat tuh ajarannya Ustadz Oke, kan kita harus ikhlas. Tapi tetap ngeyel, gimana sikap kita Pak Ustadz? Boleh nggak orang itu ngeyel Bu? Ya itu sih sah-sah aja, cuman kan kasihan. Ah, Dia kan suka nggak dengerin apa-apa. juga Nggak. ini ceramahnya Pertanyaan. Ustadz gitu. Tapi pertanyaan saya boleh nggak orang itu ngeyel? Ya boleh aja. Boleh dari zaman dulu aja Abu Jahal, terus pamannya Rasul, bapaknya Nabi Ibrahim kan juga ngeyel kan? Iya, Nah, pertanyaan kedua, kenapa Allah mengizinkan ketika ibu menasihati orang itu tetap ngeyel? Berarti tujuan Allah menguji ibu untuk apa? sabar ya Ustadz ya. Ya ibu ikhlas Tapi enggak saya kata bukan Allah. bukan ke arah situ sih Ustadz. Saya cuma kasihan aja. Ya ampun, dia kan sering datang gitu ceramah Ustadz. Kok masih begitu aja gitu Ustadz. Ya nggak apa-apa, tapi kan pertanyaan saya kalau memang menurut ibu boleh, dia masih ngeyel Ya. kan nggak apa-apa. Justru itu adalah pahala ibu untuk istiqomah terus menyampaikan. Kan begitu kan? Oh, iya, iya, iya. Iya, kan menurut makanya saya bilang orang ikhlas tuh nggak akan rugi. Karena apa? Saya niat menyampaikan karena Allah bukan karena dia suruh mengerti. Karena semua tetap hidayah kan dari Allah. Hmm, ya, Jadi tugas kita itu bukan merubah orang lain. Tugas kita tuh hanya menyampaikan dengan ikhlas, niatnya karena Allah. Maka terserah Allah hmm. nanti memberikan hidayah atau tidak. Ini Karena Ustadz, semuanya saya ya. boleh ini ya Ustadz. Dia kan seorang emang istilahnya kerjanya tuh serabutan, sering disuruh-suruh nyetir gitu ya. Terus Hmm. saya satu kali nih dia dimintain tolong sama orang karena orang itu dalam kedukaan gitu. Terus dia nggak dibayar gitu kan. Dia tuh ya, Nah, kan kita bilang itu kan ikhlas aja lah Pak gitu. Ikhlas kalau perut lapar gimana gitu, gimana Ustadz saya bingung. nah, ya bener lah kalau secara umum orangnya kan begitu. Nah, tinggal kita yang menyingkapinya, menyadari nggak bahwa semua petunjuk itu tetap terserah kepada Allah. Tapi tugas kita menyampaikan kebaikan, kan gitu kan, Bu? Jadi seulang Iya ya, Pak. kalau niat ibu atau kita semua dari awal sudah ikhlas, insya Allah hal-hal begitu kan sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita tetap mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Coba Ustadz surat 28 ayat 56. Surat 28 ayat Ayat 56. 56. Mm-mm. Ya. Ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Selevel Tetapi Nabi Muhammad saja, ternyata tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk merubah orang lain untuk menjadi mengerti. Terus, Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. nah Dan ini Dia masalahnya kehendak Allah, Bu. Orang itu mau sadar atau tidak. Tapi tugas kita tetap dengan istiqomah, dengan kasih sayang menyampaikan kepada dia.
Justru kalau saya jadi ibu, ketika orang itu nggak ngerti-ngerti, ibu tuh anggap, ya udah pokoknya saya mendapatkan pahala menyampaikan dari Allah. Sampaikan lagi, nggak ngerti ya nggak apa-apa, sampaikan lagi. Keistiqomahan ibu itu mudah-mudahan menjadikan orang itu dapat petunjuk gitu loh. Jadi kalau ibu malah jadi jengkel, jadi rugi dua kali. Enggak sih Ustadz, saya lebih bukan ke jengkel, kasihan gitu. Maksudnya kasihan ya, Emang dia bedanya bagaimana miripnya mau apa? Kasihan sama jengkel sama-sama ingin dia berubah kan, Bu? sedih, kalau kalau kasihan tuh ke arah Nah, sedih Ustadz. Kalau malah jadi kalau sedih. jengkel kan marah kan. Nggak marah Iya, saya, tapi cuma kasihan. oke, saya ulang. Karena tujuan ibu kan supaya dia berubah kan? Iya, iya nggak Iya. boleh. Loh, kan Bukan tugas makanya kan kita tujuannya ya. supaya mau Lupa jengkel, lagi mau sedih, mau infonya. kasihan. Kan tujuannya supaya berubah. Emang harus Padahal, panggil Ustadz terus, lupa melulu ilmu. paham ya Bu Lilia? Jadi, Ya, nggak ya, apa-apa. ya, ya. Maksudnya kan kita diskusi ini, mudah-mudahan yang lain juga mungkin mengalami ini ya. Jadi, saya bilang, pokoknya kalau cirinya ibu ikhlas itu plong aja. Pokoknya sampaikan aja. Berbuat kebaikan saja. Jadi kan jadi ringan. Ini kan yang sayang, ibu sudah berbuat kebaikan atau ibu ingin niatnya baik supaya dia berubah. Gara-gara dia nggak Iya, berubah, ibu malah jadi kesel atau jadi kasihan. Kan ujungnya tetap jadi koma. kasihan. Benar nggak? Kenapa Aduh, ujungnya Ustadz? ujung-ujungnya jadi Oh, koma. Kan saya udah ngomong, tapi kok dia nggak berubah-ubah. Jadi masalah kan secara tidak sadar. eh, Akhirnya kita lupa bahwa hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. iya, iya. Nah, ini berlaku Urusan kepada kita suami dan anak menyampaikan aja juga. Ustadz ya. Iya, saya takutnya ini berlaku juga kepada suami dan anak. Mau Ah, suami, mau anak, atau orang lain pun, kita tuh nggak bisa punya kewajiban misalnya memang suruh supaya dia berubah. Gini ya, saya balik ya. Kalau Allah menyuruh kita merubah, kebayang nggak pusingnya, Bu? Berarti kita kenapa akan Ustadz kalau diminta kita? pertanggungjawaban. Iya, pasti. Nah, tapi kan alhamdulillah Allah cuma nyuruh kita menyampaikan kan, Bu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, Suka lebih lupa. mudah menyampaikan atau lebih mudah merubah? Lebih mudah menyampaikan lah Ustadz, kan gak ada ininya, gak ada sanksi. Nah, terus kenapa Ibu pilih yang ingin merubah? Kasihan Ustadz, kok nggak berubah-berubah gitu dari dulu, kan kayaknya ikut sama-sama dengerin ini Ustadz gitu di masjid. Kok gini gitu ya. Mudah-mudahan kita Oke, sih sekarang melindungi. saya sampaikan ya. Kenapa Allah cuma nyuruh kita menyampaikan, tidak nyuruh kita merubah? Kalau Allah nyuruh kita berubah, Bu, kebayang nggak beratnya? Dan pasti Ibu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Makanya Alhamdulillah, Allah tuh cuma menyuruh kita menyampaikan. Mau dia berubah tidak berubah, Ibu tidak akan jadi dosa ketika dia juga tidak berubah. Gitu loh. Iya. Jadi Allah tuh sudah membuat sistem sebenarnya untuk membuat kita semakin ringan. Cuman saya nggak ngerti karena manusia tuh mungkin senang tantangan ya. Pengennya yang sulit-sulit, padahal Allah juga menyukai kemudahan. Akhirnya disuruh Lupa menyampaikan Ustadz. malu gitu loh. Jelas ya, Bu Lida ya? Iya, makasih Ustadz. Syukran. Baik, jadi luruskan saja niatnya, istiqomah saja menyampaikan, mau berubah tidak berubah terserah. Makanya Ustaz Anas siapa? Kaum Nabi siapa tuh yang umatnya cuma satu tuh kalau nggak salah tuh. Ada yang umatnya cuma satu, ada umat yang cuma sedikit gitu kan. Karena memang dari zaman sejarah dulu pun kita sudah diajari bahwa kita memang tidak bisa merubah itu. Untuk apa Allah membuat sistem begitu ya? Biar bergantung kepada Allah. Biar Bapak Ibu menyadari bahwa segala kekuasaan, segala keputusan tetap Allah yang mengatur. Orang diberikan hidayah atau tidak, tetap Allah yang mengatur gitu loh. Jadi hal yang harus disadari Bapak Ibu ya, memang Islam itu sangat luar biasa, aturannya sudah ada, petunjuknya sudah ada. Kayak kemarin kita sudah membahas di Al-Maidah ya, ayat 1 ayat 2 bahwa dalam proses kehidupan ini sudah ada aturan Allah. Makanya ujian itu kan tujuannya yang taat menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Di surat 76 ayat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustaz Anas, terima kasih. Dan semua jamaah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Insya Allah nanti rekamannya seperti biasa. Yang bisa via yang audio sama via yang video seperti ini. Kalau yang video ini saya share di YouTube. Kalau yang via audio saya bagi rekamannya di grup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.